Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman, bunda-bunda, besti-bestiku sekalian yang hadir di dalam Zoom kelas Voko pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Jumpa lagi bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adio. Lagi-lagi saya akan menjadi teman belajar selama 1 jam ke depan. Bagi teman-teman yang menonton video ini selama 1 menit, itu berisikan satu soal dan pembahasannya. Bagi teman-teman yang pengen banyak soal yang dibahas, silahkan ikuti kelas secara eksklusif melalui Voko Indonesia. Karena di sini teman-teman bisa mendapatkan segala apa yang dibutuhkan, apa yang dibingungkan, terpecahkan di bimbingan Voko Indonesia. Nah, saya tidak sendiri. Ada dosen yang akan memberikan arahan atau pendampingan atau memberikan soal terkait soal-soal uji kompetensi melalui tips dan trik dari beliau. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Tanpa mengurangi rasa hormat, silakan Bu Zia untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Adil atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman bidan dari Sabang sampai Merauke pada malam hari ini? Baik, Ibu. Sepertinya makin semangat ya. Saya tadi lihat Semangat, Bu. menyimak diskusinya yang sudah ikut tryout IPKIM, yang sudah ikut tryout Voko. Kalau pas waktu tryout kemarin sudah ingat apa yang muncul, apa yang dijawab, itu pasti nanti akan lebih mudah dalam melaksanakan Ukomnas, baik itu Agustus maupun nanti April kalau misalnya Februari kalau misalnya yang ikut. Baik, seperti biasa mungkin yang sudah pernah ikut ya tadi saya sepertinya ada beberapa yang masih ingat juga kayak Bu Sri Supeni ya itu saya juga masih ingat. Yang lainnya mungkin kurang ingat ya, tapi insya Allah semuanya pernah yang sudah pernah ikut pasti sudah tahu. Saya Zia asli dari Jawa Timur. Jadi arek Tuban arek Gresik tapi tinggalnya di Tuban ya. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang dari Gresik ya ada yang dari mana yang sama satu kota ya kita sama-sama ya sama-sama jadi bidan sama-sama belajar di sini. Oke, nanti yang penting sekali lagi setiap kita mau mengerjakan soal Ukomnas, soal tryout, soal Ukomnas nanti langsung dibaca soalnya dulu baru kemudian langsung dibaca pertanyaannya dulu kemudian dibaca kata kunci atau kasusnya, dicari di kasusnya. Itu akan lebih mempercepat daripada kita baca kasusnya dulu, baru pertanyaannya. Jadi, sekali lagi pertanyaannya dulu, baru kemudian kasusnya. Ya. Jadi saya beberapa baca ini mulai dari kode etik, kemudian jamur, ya berarti ini soal-soal kesehatan reproduksi, lalu kode etik, mungkin kode etik bukan hanya prinsip etik, tapi juga mengenai tugas sebagai bidan untuk nusa dan bangsa, kayak seperti itu mungkin bisa saja keluar karena berkaitan dengan kode etik. Oke, itu untuk perkenalan dari saya. Nanti kita lanjutkan di diskusi soal. Saya kembalikan lagi ke Mas Adi, silakan. Baik, Bu Zia, terima kasih atas perkenalan diri dan em, arahan untuk sebelum mengerjakan soal-soal Ukom. Nah, teman-teman semua yang baru join di Voko Indonesia, pada malam hari ini akan ditampilkan soal sebanyak 7 butir dan akan dibahas satu persatu. Bagi bunda-bunda yang tidak paham pada saat pengerjaan, boleh dicatat di kertas kecilnya. Bagi yang haus, boleh sambil minum, boleh sambil nyemil. Yang penting ilmunya tetap dapat dan santai kondisinya. Nah, silakan Bu Zia, kita mulai untuk share screen-nya. Kespro MTBS keluar. Kak Baik, Mas Din, Pusparini. untuk share screen. Siap. Sebentar ya. Baik, Bu. Soal non-CBT yang 180 soal juga ada yang keluar. Berarti CBT Voko atau non-CBT Voko soalnya beberapa?
Ada yang keluar gitu ya? Ya, alhamdulillah jika memang ada yang keluar. Oke. Biasanya memang mirip-mirip. Tadi saya baca itu di MTBS. Ya, MTBS itu biasanya muncul. Kemudian Cashpro juga itu sudah pasti muncul ya. Tapi memang kalau bayi biasanya MTBS, imunisasi, itu yang biasanya muncul. Baik, siap. Oke. Sudah Mas Adio, bagaimana? Silakan. Baik. Untuk PPT-nya sudah tampil teman-teman sekalian. Setiap tampil soal nanti akan diberikan waktu 1 menit ya. 1 menit akan tampil di layar dan kolom chatnya saya izin matikan semua supaya tidak ikut-ikut jawaban yang sudah muncul. Setelah 1 menit berlalu akan dinyalakan lagi dan silakan dijawab di kolom chat. Silakan Bu Zia untuk dimulai soal yang pertama. Baik, siap Mas Adio. Oke, sudah siap semuanya. Kita mulai dari soal yang pertama. Jangan lupa baca pertanyaannya, kemudian kasusnya. Silakan Mas Adio. Oke, kalau gitu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Silakan diisi di kolom chat. Hati-hati. Jawabannya diawali jawaban D. Masih D. Ada yang B. Berarti B dan D. Jawaban terbanyak sementara jawaban D rujuk ke RS. Rujuk ke RS. Rujukan tumbuh kembang level 1. Dengan pertanyaan apa tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan tersebut. Oke, masih B dan D. Setiap minus 1 menit langsung kita bahas supaya tidak lama-lama kebingungannya. Oke, sudah minus 1 menit. Jawaban kita kunci, jawaban terbanyak adalah yang D. Kalau gitu silakan Bu Zia dibantu untuk pembahasannya. Oke, terima kasih. Jadi di sini yang soal nomor 1, pertanyaannya adalah apakah tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan tersebut ya. Di sini ada bayi perempuan usia 21 bulan. Ya. Kalau kita lihat tindak lanjut, kita lihat di sini langsung ada KPSP, ya kan? 21 bulan ada pemeriksaan dengan KPSP, kemudian ditemukan jawaban ya, hasil pemeriksaan itu ada 5 poin. Nah, maka di sini jawaban yang paling tepat, tadi semuanya jawab D atau ada jawab yang lain? Ada D, ada B, Bu. Ada B, ada D. Ya, Oke, lah. Ternyata jawabannya di sini adalah rujuk ke Rumah Sakit Rujukan Tumbuh Kembang level 1. Ya, jadi seperti di pedoman pelaksanaan SDIDTK 2022, ya KPSP ini sebenarnya masih tetap sama ya, tetap sama. Di sini kalau misalnya hasil pemeriksaannya ya 9 sampai 10, berarti dia sesuai umur. Sehingga tindakan di sini bisa berikan pujian kepada orang tua, lanjutkan stimulasi terhadap anak, kemudian jadwalkan kunjungan berikutnya. Jika ianya 9 sampai 10. Tetapi kalau ianya hanya 7 atau 8,
berarti interpretasinya itu meragukan. Nah, kalau meragukan seperti ini, maka tindakannya di sini kita nasihati ibu atau pengasuh untuk melakukan stimulasi lebih sering. Kemudian ajarkan bagaimana intervensi dini terkait aspek mana tadi yang ketinggalan pas waktu diperiksa. Nomor berapa yang tadi ketinggalan. Lah itu yang distimulasi, diajarkan. Kemudian jadwalkan kunjungan ulang 2 minggu lagi. Jadi setelah hasilnya 7 atau 8, berarti kan masih meragukan. Nah, kalau masih meragukan, ini nanti setelah kita kasih tahu simulasinya, kita jadwalkan kunjungan ulang 2 minggu lagi. Kalau sudah begitu, tetapi kalau tetap pas 2 minggu lagi itu kembali kok tetap, maka kita harus lakukan rujukan ke rumah sakit tumbuh kembang level 1. Tetapi kalau yang ketiga ini, kalau jawaban iya-nya itu hanya 6 atau kurang dari 6, maka di sini ada kemungkinan penyimpangan. Nah, kalau ada kemungkinan penyimpangan, maka ini sudah kita langsung lakukan tindakan rujuk ke rumah sakit tumbuh kembang level 1. Jadi ada kalau misalnya muncul KPSP, itu yang diingat adalah ada 3 interpretasi. Sesuai umur, meragukan, kemudian ada kemungkinan penyimpangan. Jadi 3 ini. Nilainya 98, 78, sama 6 atau kurang dari 6. Nah, ini yang harus diingat-ingat mengenai KPSP. Oke, tadi ada yang masih jawab B. Mungkin tadi kalau jawaban B di sini adalah kunjungan ulang 2 minggu lagi. Nah, itu kan meripit ya, merepet gitu ya. Kalau tadi kan hasilnya itu 5. Lah, kalau misalnya kunjungan 2 minggu lagi itu kalau yang meragukan. Ya, tapi kalau ini 5 itu sudah ada kemungkinan penyimpangan. Ya, oke, nanti bisa lebih teliti lagi untuk ke depannya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Adiu. Baik, terima kasih Bu Zia atas pembahasan soal yang pertama. Alhamdulillah betul Kak Leni, Kak Wahida, Kak Eli Kusrini juga betul. Apakah yang lain salah? Betul, betul. Masih dalam ini Tadi ya. ada soal ini. Tadi ada soal ini, mantep berarti ini udah fix. Apakah memang soal Buzia masuk ke tryout Aibkin? Oh, kita nggak tahu. Yang penting kita belajar aja. Kalau dapat ya alhamdulillah. Ya, karena kayaknya kemarin, oh yang mungkin yang di Jatim ya, yang di kuartir Jatim sini mungkin ada beberapa dari kami. Mungkin sih, soalnya kan diacak itu ya, terus dipilih, jadi ya memang, ya mungkin nanti ketemu, ya enggak itu ya. Tapi mesti, walaupun nggak ketemu, itu mirip. Iya, Mesti itu, ya mesti itu aja gitu. Oke, silakan baik. Sadiu. Siap Buzia. Kalau gitu, bunda-bunda, kita fokus yuk. Kita move on dulu dari tryout Aibkinnya. Kalau misalnya emang keluar, alhamdulillah ya. Kita lanjut lagi belajar seperti ini tiap malamnya. Kalau memang tryout aja keluar, masa sih UKOM-nya nggak keluar gitu ya. Tapi semoga, kalau nggak, jangan kecewa. Kalau gitu, silakan Bu Zia lanjut soal nomor 2. Oke, kita ke soal nomor 2. Nah, oh ya ini tentang jadwal deteksi tumbuh kembang ya. Jadi sebentar mau menambahkan sedikit saja. Kalau Siap. misalnya nanti di sini ada deteksi dini penyimpangan perkembangan, itu bisa KPSP. Ini yang biasanya sering muncul karena biasanya dilakukan oleh bidan juga. Kemudian di sini, nah ini kadang juga ada ini mengenai deteksi dini penyimpangan perilaku emosional. Ya, kalau misalnya KMPE ini khusus untuk penyimpangan perilaku emosional. Oh, kalau muncul yang GPPH ini biasanya pada apa yang hiperaktif ya, autis ya biasanya menggunakan GPPH ini. Jadi ini yang nanti paling tidak tahu kalau penyimpangan perkembangan maka ada KPSP. Tapi kalau penyimpangan perilaku emosional kalau nggak KMPE, MCAT, kemudian ada GPPH. Ini juga sendiri-sendiri ya fungsinya ya. Oke, itu saya lanjutkan nomor 2. Oke, ya. Silahkan Mas Adi. Baik, soal nomor 2 sudah ditampilkan. Silakan dimulai dari sekarang.
3, 2, 1, waktunya habis. Jawabannya C, B, C. Oke, C, B. B-nya cuma satu orang, C-nya rame-rame. Apakah yang B tadi mau ganti jawaban? Oh, ternyata ada yang nemenin. Ada 3 orang jawab B, 1 orang jawab D. Tidak bawa kacamata, tidak bisa baca. Kak Nurus. Di tempat yang terang, Kak Nurus mungkin bisa. Iya, 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 iya. Oke, C. Macam-macam ya, Mas Adiu ya. Macam-macam Bu ya, macam-macam. Apanya Bu Oke. maksudnya nih? Jawabannya ya Bu. Jawabannya macam-macam Bu. Ada C, D, B, C, B, C, D. B, C, D Bu, B, C, D. Sesuai urutan B, B, C, C, D. D. Iya. Oke. Oke, Udah minus 1 menit. Kita kunci jawaban terbanyak adalah yang C, 9 bulan. Silahkan Bu Zia dibantu pembahasannya. oke. Jadi kayaknya ini sudah banyak yang familiar ya. Ini sekali lagi mengenai tumbuh kembang ya. Umur berapakah bayi tersebut dijadwalkan dipantau kembali tumbuh kembangnya? Waduh, ini nggak usah baca banyak-banyak soal ya. Sekarang dia umur berapa, terus nanti kapan? Cuma gitu doang aslinya ya. Cuma kasusnya aja tuh yang banyak. Ada imunisasi lah, ada apa namanya, keadaan umum lah, ada TTP lah ya. Di sini pas pemeriksaan usianya 6 bulan. Nah, apakah jawabannya 7, 8, 9, 10 atau 11 ya? Jadi masih banyak yang selain jawaban yang benar. Nah, kira-kira jawaban yang paling benar itu yang mana? Ya, coba kita lihat di sini, kalau usianya 6 bulan, maka jadwal pemantauan tumbuh kembangnya lagi, tumbuh kembang ya, ini adalah usia 9 bulan. Jadi di sini karena ada perkembangan, tumbuh kembangnya, kembang ya. Jadi ada perkembangannya ya, bukan hanya pertumbuhannya saja tapi ada perkembangan. Nah, untuk perkembangan salah satunya kita menggunakan tadi kuesioner pra-screening perkembangan. Maka di sini yang paling jawabannya paling tepat adalah C, 9 bulan. Kenapa? Kalau kita periksa tumbuh kembang, ya, kalau kita mengacu di pedoman SDITTK, setiap 3 bulan pada anak usia kurang dari 24. Sedangkan pada usia 24 bulan, ya, sampai 72 bulan, nah kalau 7 bulan 2 tahun tulisan saya di sini. Jadi lansia lah ini nanti. Ya, ini berarti tiap 6 bulan. Ya, kurang dari 24 bulan itu setiap 3 bulan. Kalau 24 sampai 72 bulan, ini setiap 6 bulan sekali. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Tadi ada yang B, dan C, dan D. Ya. Nanti bisa di-review kembali untuk soal-soal mengenai screening perkembangan. Ya. Begitu. Oke. Silakan Mas Adiw, saya kembalikan ke Mas Adiw. Baik, terima kasih Bu Zia pembahasan soal yang kedua. Kak Leni betul lagi, Kak Eli betul lagi, Kak Tuk Marul. Coba soalnya seperti ini. Maka banyak yang bisa dijawab. Oh, berarti tadi nggak banyak yang dijawab ya, Kak Tuk Marul. Jawabannya ya 9 sama Yang dengan masalahnya normal. kan macam-macam ya, Kak. Anak berapa, Hmm. kemudian apa persalinan berapa gitu ya. Kalau semuanya perkembangan gini kan satu topik, enak. Iya, betul sekali. Setuju sekali. 8, 9, 10. Tadi mah banyak manajemen sama tentang KB di tryout kemarin sulit. Oke. Makanya kita harus konsisten terus ikut belajar seperti ini supaya terbiasa. Yang sulit itu karena kita nggak biasa gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, Bu Zia. Oke, baik, siap. Tadi, silahkan. Baik, Nomor berapa ini? Nomor 3. baik. Soal nomor 3 sudah muncul dengan soal prinsip etik. Silakan, waktunya dimulai dari sekarang.
Waktunya habis, silakan diisi di kolom chat. Oke, jawaban diawali A, masih yang A, ada E, ada D, A, D, E, A, C, D. Jawabannya A, C, D, E, A, C, D, E. Yang B nggak ada yang mau milih. Yang B, yang B, yang B. Oke, masih A, C, D, E. Yang B tidak ada yang milih. Yang B buat ntar ya berarti ya. Buat ini ya, buat cadangan ya. Buat bekal. Takutnya ntar habis B bisa diambil. Yang mana yang banyak, Mas Adil? Sementara yang A, Bu, kebanyakan. Sip ini. Sip. Confidentiality. Ini kayaknya semakin hari ini semakin sip pokoknya. Semakin mantul ya, Bu. Iya, semakin mantul. Heeh. Mantap bertutul. Mantap betul. Oke, waktunya sudah minus 1 menit lebih. Kalau gitu silakan Bu Zia. Soal nomor 3, pembahasannya. Oke, siap. Kita baca pertinyi ini ya. Prinsip etik mana yang dilanggar oleh bidan? Nah, ini yang dilanggar. Biasanya kan prinsip etik mana yang dilakukan oleh bidan gitu kan. Nah, ini yang sekarang dilanggar. Berarti kita jangan lupa kalau sudah prinsip etik yang dilakukan oleh bidan, yang dilanggar oleh bidan, langsung aja bidannya ngapain di situ? Bidan selanjutnya harus merahasiakan masalah yang dihadapi. Tetapi bidan tidak sengaja menceritakan tentang pasien dan permasalahan pasien ke temannya. Oke, maka yang mana ini? Apakah A, confidentiality? Confidentiality adalah kerahasiaan yang berkaitan dengan informasi-informasi pasien. Kalau otonomi, ini berkaitan dengan kita kalau dengar kata otonomi itu kan mesti menghargai hak pasien ya atau tentang hak ya tentang haknya. Kemudian veracity. Ya. Kemudian yang D ada fidelity. Kemudian yang E yang ada privacy. Kira-kira tadi sudah saya sebutkan ya. Yang paling tepat jawabannya adalah yang A, confidentiality. Ya, tadi benar lagi, ini sudah benar. 3 nih yang benar. Kenapa? Kita ingat lagi, ada prinsip etik komunikasi, ada prinsip etik dalam melakukan pelayanan. Nah, salah satunya kalau tentang ngasih informasi dan lain-lain, lah ini berarti dia berkaitan dengan komunikasi. Nah, prinsip etik komunikasi itu ada yang pertama veracity tadi, yang jujur, yang komprehensif, ini menerangkan apa yang akan dilakukan. Kalau confidentiality lah, ini harus menjaga kerahasiaan informasi pasien. Berarti kalau misalnya tadi harusnya dijaga kerahasiaannya tentang pasiennya, siapa usianya berapa, siapa orangnya, apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Nah, ini sudah berarti melanggar prinsip confidentiality. Ya. Ini luar biasa sudah bisa membedakan mana yang privacy, mana yang confidentiality. Kalau fidelity, ini yang menghargai pasiennya, mendahulukan pasiennya. Jadi bagaimana kita membentuk komunikasi yang bisa bisa pasien itu percaya pada bidannya, percaya pada kita. Oh, mau mengatakan apa yang terjadi pada dirinya. Itu fidelity. Kalau privacy ini juga rahasia, tapi rahasia yang berkaitan dengan hak-hak pribadi pasien. Ya, jadi misalnya saat akan melakukan tindakan, harusnya bagaimana, oh posisinya seperti ini, oh harus dikasih selimut, oh harus ditutup tirainya, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan langsung hak pada pribadi pasien. Ya. Jadi yang paling tepat adalah A. Ya, kalau melanggar menceritakan rahasia-rahasia pasien,
itu berarti dia melanggar prinsip confidentiality. Tapi kalau melanggar pasiennya itu mau diperiksa pap smear misalnya, oh kok nggak pakai dikasih selimut, pokoknya di apa namanya pakainya yang bagian bawah diangkat terus dilakukan pap smear gitu doang. Nah, itu berarti melanggar prinsip privacy. Ya, bedanya di situ. Sedangkan ini yang prinsip etik dalam melakukan pelayanan. Ada autonomi, jadi menghargai keputusan pasiennya, mau nggak dilakukan, mau nggak dilakukan apa prasat itu tadi, mau nggak dilakukan injeksi, mau nggak dilakukan pemeriksaan. Kemudian beneficient ini yang paling sering muncul, ya paling mudah, paling sering muncul saat melakukan pengobatan, pencegahan, ini beneficient. Non-maleficient tidak menimbulkan kerugian, khususnya pada kasus-kasus gawat darurat dan dilema. Kalau justice itu keadilan. Ya, jadi keadilan kita nggak boleh membeda-bedakan, oh ini yang pakai asuransi pemerintah, oh ini asuransi swasta, asuransi mandiri, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Itu untuk prinsip etik. Oke, itu Mas Adiu, saya kembalikan ke Adiu, silahkan. Oke, terima kasih Bu Zia pembahasannya. Prinsip etiknya udah dikasih dua ya. Pembahasan prinsip etik komunikasi sama pelayanannya. Nah, ini di screenshot atau nanti di foto atau misalnya ada yang rajin di print, ya silahkan dijadiin bacaan aja. Disering-sering baca aja, lama-lama juga jadi hatam kok. Iya, kalau tiap Maaf. hari melihat gitu ya, melihat gitu Iya. artinya bisa-bisa aja, atau sering ditulis. Nah, Setiap ada bimbel gini ditulis, setiap ada bimbel ditulis, akhirnya mesti nanti ingat ya. Selain kemarin kata Mas Adil ya harus tahu artinya bahasa Inggrisnya, paling mudah lagi kita tahu mana prinsip etik medis, mana etik komunikasi. Karena kasih. banyak nih ya, ada 8 kalau di top. Oke, silakan Mas Adil. Oke, terima kasih Bu Zia. Sekali lagi soal yang ketiga sudah kita bareng-bareng simak dari Bu Zia. Dari Kak Sri Supeni, maaf Bu Zia dan Mas Adiu, saya di dalam perjalanan di Semarang. Siap Kak Sri Supeni, hati-hati di Oh, jalan, jaga barang wah, iya bawaan, iya. Nah, iya jangan hati-hati, sampai berpindah tangan hati-hati. ya Bu. 1.000 2.000 tidak membuat. Saya kayak kondektur ini jadinya nih. Kok jadi kayak gitu? Ya, wingko, wingko, wingko. Kalau Jawa Timur ya, Bu, wingko, wingko, Iya, wingko. Nasi rames gitu. kalau nggak gitu itu lumpia. Oh, lu jadi lapar ah. Baik, kalau gitu kita Oke, lanjut ke soal yang keempat, Bu Zia. siap siap. Oke, Tuk soal marul. nomor 4. Siap. Prinsip etik wajib di luar kepala hingga nggak masuk Iya, kepala. wah ini nih pasti sudah harus benar nih semuanya. Silakan Mas Adiu. Siap. Kita coba soal nomor 4. Apakah bisa betul berjamaah? Silakan dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Waktunya habis. Silakan diisi jawabannya. Diawali jawaban B, D, B, D, B. DBD ya jawabannya ya. DBD. Ya, DBD ya Mas. DBD Bu, iya. Malaria Bu. DBD ya, beda tapi itu Mas Adiu. Jangan dua-duanya lah, jangan dua-duanya Jangan ya. dua-duanya Oh, ya. Oke.
DBD itu demam berdaging, Bu. Demam berdaging. Wah, saya nggak ikut-ikut ya kalau itu ya. Demam berdaging adalah itu. Kan biasanya demam berdarah, itu biasa, Bu. Demam berdaging. Iya, Oke. karena kan kita mau itu Bu masuk ke Idul Adha, jadi harus Ya, berkurban sudah yang mantu mengarah-mengarah ya. ke situ ya. Iyalah, Bisa Bu. mengarah ke situ ya Ini jokesnya ya sekarang ya. informasi layanan Menyesuaikan gitu ya. masyarakat. Ya, ini Jokesnya termasuk menyesuaikan kondisi ya berarti ya, Mas iya Adi. harus. Jadi nggak cuma kita belajar bimbel, tapi informasi layanan publik juga harus kita sampaikan, Bu. Bisa ya, Bu ya? Oke, sudah minus 1 menit, Bu. Jawaban terbanyaknya adalah di D, fungsi pelaksana. Silakan Bu Zia dibantu pembahasannya. Nah, ini ya. Ini biasanya nih. Oke. Pertanyaan ini, apakah peran dan fungsi bidan dalam kasus di atas? Selain jawaban D, ada yang jawab B ya? Ada, Bu. Ada yang B, Ah, oke, ada siap. yang C juga. Oke. Nah, ini kalau kita peran dan fungsi bidan, coba kita lihat bidannya ngapain. Rutin memberikan penyuluhan kesehatan tentang P4K kepada ibu hamil. Nah, berarti kan ini memberikan penyuluhan kesehatan rutin. Berarti ini di suatu program gitu ya. Kalau di desa rutin memberikan penyuluhan. Berarti kan ada misalnya di kelas ibu hamil ya, itu sering dilakukan oleh bidannya atau mungkin di apa ada kumpulan tersendiri, mungkin bukan hanya kelas ibu hamil, tapi dikumpulkan ibu hamilnya, kemudian dilakukan penyuluhan tentang P4K ataupun yang lain. Jadi kan ini rutin di sebuah program, gitu ya. Maka di sini yang paling tepat kira-kira apa? Kalau nggak pendidik, dia pelaksana. Nah, kita harus tahu bedanya nih. Ya, kalau peneliti ini sudah jelas ya. Kalau peneliti pasti soalnya tidak seperti ini. Kemudian ada pengelola, ada pengembangan, fungsi pengembangan. Nah, fungsi pengembangan ini hanya sebagai pengecoh ya untuk fungsi pengembangan ini. Kira-kira kita lihat, kalau yang rutin, ya ini berarti kalau rutin ada kata kunci rutin di situ, sebuah program. Bisa dilakukan di kelas ibu hamil, dilakukan penyuluhan, bukan pada per individunya. Ya. Maka di sini yang paling tepat itu adalah fungsi pendidik. Nah, kenapa di sini? Coba kita bahas di masing-masing poinnya. Tadi kalau peneliti itu sudah jelas. Misalnya melakukan penelitian terapan, baik secara mandiri maupun kelompok, ini pasti sudah jelas di kata kuncinya. Ya, misalnya melakukan investigasi tentang kasus ya atau tentang program kerja, tentang pelayanan kesehatan yang sudah terlaksana. Ini fungsi peneliti. Kemudian fungsi pelaksana. Ya, fungsi pelaksana mencakup apa sih? Melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, patologis, atau resiko-resiko tertentu. Kemudian itu kan mulai kehamilan. Kemudian saat persalinan melakukan penolongan persalinan, fisiologis maupun patologis, ya sesuai dengan wewenang. Bayi baru lahir bagaimana? Ya bagaimana pelayanannya, asuhan kebidanannya. Fokus asuhan kebidanan yang dilakukan. Ya. Begitu juga pada bayi, pada balita, pada ibu nifas menyusui, pada anak prasekolah, pada wanita masa klimakterium, maupun yang mengalami gangguan reproduksi. Ini sesuai dengan wewenangnya. Langsung per individunya ngapain, asuhan kebidanan yang dilakukan di setiap pasiennya. Ya. Jadi mulai sepanjang siklus kehidupan perempuan, mulai dari lahir sampai sampai remaja, sampai hamil, sampai nanti masa persalinan nifas menyusui, sampai klimakterium. Asuhan kebidanan yang dilakukan pelaksana itu. Kemudian lah, ini kalau pendidik yang dilakukan pada individu, keluarga, masyarakat terkait pelayanan dalam kebidanan dan lingkungan kesehatan. Ya. Kemudian di situ juga mencakup asuhan kebidanannya mulai dari kehamilan, persalinan, nifas sampai KB ya. Pokoknya semua sepanjang siklus itu. Termasuk juga membimbing melatih dukun bayi, paraji, kader, ya. Kemudian di klinik, ya,
mungkin yang menjadi si I, itu juga pendidik. Jadi di penyuluhan di sini, fokusnya itu yang secara rutin dilakukan berkaitan dengan pelayanan kebidanannya. Berkaitan dengan pelayanan kebidanan. P4K itu adalah program yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan. Tapi secara asuhan kebidanan langsung, bukan langsung P4K-nya. Tapi nanti P4K itu kan sendiri-sendiri ya, disingkat, itu kan singkat. Nah, asuhan kebidanan kan di dalamnya. Itu kalau pengelola. Nah, kalau pendidik ini mengenai P4K itu yang seperti apa ini ya seperti itu. Makanya itu difokuskan ke pendidik. Jadi tadi mungkin mesti kalau nggak pendidik ya pelaksana nih. Mesti di situ nih jawabannya dua ini salah satunya. Nah, kalau pengelola berkaitan dengan kelompok masyarakat, kondisi kebutuhan di masyarakat, ya. Di sini kemudian mengembangkan kegiatan pelayanan di masyarakat itu, kemudian melakukan di sini kerjasama intersektor, antar sektor, evaluasi di tim, evaluasi di pelayanan. Nah, ini pengelola. Tadi kan bahasanya ada pengelola, ada pengembangan. Di pengelola ini sudah termasuk bagaimana mengembangkan pelayanan kepada. Ya, jadi jangan terkecoh pengembangan yang seperti apa. Di dalam pengelola itu ada. Ya, jadi kalau pengembangan itu bukan berdiri sendiri, tapi di dalam pengelola. Ya, jadi ada 4. Oke, silakan Mas Adil, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Zia. Pembahasan soal nomor 4 semuanya Oke, dibahas. Mantap. Fungsi-fungsi dibahas ya bunda-bunda, jangan bingung-bingung lagi terkait fungsi-fungsi yang terjadi di lahan atau pelayanan tempat bunda-bunda bekerja. Kalau gitu, kita lanjut lagi di soal nomor 5. Silakan Bu Zia. baik, siap. Soal nomor 5. Nah, Oke. silakan Mas Adil. Baik, soal nomor 5 sudah tampil. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dijawab di kolom chat soal nomor 5 dengan pertinyi ini. Ile. Pertinyi ini. Itu acara apa ya itu ya dulu ya? Jadi Iya, kelihatan masih ada tua nggak ya? ya kalau ingat acara itu ya. Iya, ya sudah lah Mas Adil. Kalau Mas Adil juga tahu berarti kan ya sudah sama-sama. Emang Bu, bener. Sudah sama-sama. Nggak saya lanjutkan, sudah sama-sama, ya itulah pokoknya. Oke, peran hormon apakah ya tuh ya? Peran hormon apakah yang dapat mengurangi nyeri? Jawabannya beragam, artinya tidak seragam, berarti tidak sama. Ini kemarin keluar pas TO Bu Zia plus Mas Adil. Oke, Kak Kana siap. Terima kasih informasinya. Semoga yang keluar-keluar di Ukom, keluar-keluar di TO, keluar di Ukom ya. Tapi jangan terlalu berharap besar. Takutnya kecewa. Jawabannya B, 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 A, B, 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 B dan A, B, A, B, E. Oke. Hormon bahagia, endorfin. Siap Kak Kayati. Kayati besok dosen BUP ngajar loh. Siapa ya? Kayati tahu nggak? Bisa nebak nggak Kayati? Dosen Kayati nih besok ngajar tanggal 28 di kelas terakhir untuk bulan Mei.
Oh, besok terakhir ya Mas Adi? Terakhir Bulan Bu, depan? pertemuan kelas bulan Mei-nya terakhir besok. Kak Puji dari BUP juga ya, dosen cantik siapa? Bu Wulan, salah. BUP itu dosennya yang ngajar di Voko nggak cuman Bu Wulan, ada lagi. Kalau Bu Wulan itu udah paling mantap. Itu dosen favorit kalau webinar. Tungguin ya. Nah, Bu Zia juga kayaknya dikit-dikit lagi nih akan menjadi kandidat webinar nih Kak Bu Zia nih. Karena requestannya banyak Bu Zia nih. Kapan Mas ketemu Bu Zia laginya Mas? Nah, sekarang udah ketemu ternyata pesertanya nggak setengahnya yang masuk Zoom. Mungkin ada perjalanan pulang ya, perjalanan pulang dari tempat tryout-nya tadi. Baik, minus 2 menit ya Allah, luar biasa. Silakan Bu Zia. Dibahas soal nomor 5. Sampai kaget saya itu. Ya Bu, silahkan kita mulai pembahasan soal nomor 5. Bu Iin cantik dari BUP. Kurang tepat juga Kak Yati. Ayo, siapa? Bentar ya Mas Adi. Siap Bu Zia, siap Bu, terima kasih. Ayo, sambil nunggu Bu Zia kita tebak-tebakan dosen Nah, besok dari BUP. Oh, udah bisa ya Bu Zia ya? Oke. peran hormon apakah yang dapat mengurangi nyeri pada kasus di atas? Nah, kira-kira kalau pertanyaannya seperti ini sudah langsung aja mengurangi nyeri. Langsung aja, ini tentang nyeri ini diapakan? Diapakan nyerinya? Ini kan 17 tahun, keluar nyeri perut bawah. Keluar darah sudah 2 hari. Kemungkinan ini adalah menstruasi ya. Keluar darah sudah 2 hari, 17 tahun. Selanjutnya, bidan ini menganjurkan olahraga ringan dengan apa? Ternyata dengan melakukan yoga. Dievaluasi nyerinya berkurang. Lah, kalau seperti ini, berarti yang paling tepat apa nih untuk nyerinya? Kalau penyebab nyeri itu pasti yang prostaglandin. Kalau progesteron ini berkaitan nanti kalau misalnya penyeimbang kalau sudah ovulasi, nah itu nanti progesteron yang akan muncul. Ya, berarti ini tidak berkaitan dengan nyerinya. Kalau estrogen ini berkaitan dengan nanti saat akan ovulasi. Kemudian kalau endorfin, endorfin ini kalau kita melakukan olahraga, ya, tentunya yang akan meningkat ini adalah hormon endorfin. Kalau ada salah satu hormon yang meningkat di tubuh kita, pasti yang lain itu akan tertekan. Makanya di sini kalau misalnya prostaglandinnya ini naik, ya, kemudian endorfinnya ini berkurang, maka tetap akan nyeri. Tapi kalau endorfinnya ini naik, kemudian yang lain bisa ditekan, akhirnya nyerinya akan berkurang. Sedangkan kalau FSH itu yang berkaitan untuk pertumbuhan folikel. Folikel stimulating hormone. Hormon yang menstimulasi. Ya, istilahnya bahasa Indonesia itu merangsang. Ya. Tapi kalau kita orang paramedis ya harusnya lebih keren. Jadi jangan merangsang tapi menstimulasi folikel. Dari yang folikel yang apa belum matur sampai dengan folikel degraf sampai terjadi ovulasi. Maka jawaban yang paling tepat adalah, ini sudah saya sampaikan ya, B, endorfin. Nah, kita bisa lihat itu ada estrogen, prostaglandin, progesteron. Nah, ini berarti kalau seperti ini berarti berkaitan dengan menstruasi. Ya. Berkaitan dengan menstruasi, estrogen itu dihasilkan oleh ovarium. Ya. Estrogen dihasilkan oleh ovarium di sini untuk membantu tumbuhnya atau sekresi dari rahim. Ya, jadi estrogen untuk sekresi dari rahim sebelum nanti terjadi menstruasi, kok bisa tebal rahimnya, itu dibantu oleh estrogen. Nah, kemudian progesteron. Progesteron ini ketika nanti ini semakin membuat apa
dinding rahim itu semakin menebal. Ini progesteron, ya. Karena untuk persiapan progestasi. Progesteron itu kan progestasi, pro kehamilan, ya. Makanya penebalan awal dibantu oleh estrogen, semakin menebal dibantu oleh progesteron. Ya. Tetapi kalau tidak terjadi kehamilan, luruhlah itu. Nah, peluruan ini dipiculah oleh yang namanya prostaglandin. Sehingga di sini biasanya mengakibatkan kontraksi, mengakibatkan timbulnya nyeri. Saat tadi sebelum terjadinya menstruasi, itu kan ada ovulasi. Nah, ovulasi ini biasanya perannya adalah LH. Jadi ada istilahnya LH surge. LH surge itu adalah LH yang tinggi-tingginya LH atau lonjakan LH. Terjadilah ovulasi. Ya, sel telur keluar dari ovum, ovulasi. Ini dibantu oleh LH atau lonjakan LH. Nah, kalau sudah ovulasi keluar sel telur, akhirnya progesteron berfungsi semakin menebalkan. Karena nanti kalau sampai terjadi kehamilan, ini harus tempat implantasi, makanya harus tebal. Ya. Sedangkan untuk FSH nanti perannya itu adalah saat ada menstruasi. Nah, menstruasi kan datang. Nah, itu di ovarium itu mulai tumbuh lagi tuh folikel-folikel. Itu perannya FS. Ya. Sedangkan endorfin ini fungsinya untuk meringankan nyeri di saat menstruasi yang tadinya nyeri distimulasi oleh prostaglandin, diakibatkan oleh prostaglandin, maka bagaimana kita bisa menstimulasi endorfin ini keluar dengan rileks, dengan exercise, dengan olahraga, kita bisa menurunkan tingkat nyeri. Jadi hormon endorfin atau bisa disebut hormon bahagia, ya. Bukan hanya di, di apa namanya menstruasi saja. Misalnya ibu hamil terus bahagia, disayang oleh suaminya, diperhatikan oleh keluarganya, menjalani kehamilan dengan rileks. Hormonnya apa? Ya sama. Hormon kebahagiaan, ya, hormon bahagia. Oke, itu Mas Adi, silakan. Baik, siap. Terima kasih Bu Zia. Soal nomor 5 sudah dibahas. Oke, jawabannya banyak yang betul ya. Kak Ucu Yohana, waduh kelempar. Kalau hormon mual muntah, Bu, hormon apa yang mempengaruhinya, Bu? Nah, mungkin tadi udah terjawab atau dibahas atau belum terjawab, nanti ditanya di akhir ya. Oke, kalau gitu kita Ya, nanti boleh ditanyakan. siap. Kalau gitu kita lanjut ya Bu Zia ke soal yang nomor 6. Soal nomor 6. Waduh, nggak kerasa ya. Sudah soal nomor 6. Oke. Tunggu nggak Oke. muncul. Pelan-pelan Bu, takut kelebihan Bu. Iya, takut Nah. tulisnya. Lo jawabannya. Iya. Saya jadi takut banget saya sebenarnya pas waktu slide gini tuh. Oke, silakan. Ya Allah, ya Oke. Allah. Soal nomor 6 sudah tampil. Silakan jangan dikerjakan dari sekarang. Dimulai ya dari sekarang, silakan. Silakan yang sudah ketemu jawabannya boleh langsung menjawab. Oke, jawabannya udah keluar E ya. 15 sampai 20 detik ternyata udah bisa jawab. Mantap ya. Mantap Mas Adil. Mantap, mantap. Masuk, Keluar di masuk. Ukom sama persis soalnya. Di tryout Ukom Kak Pusparini. Bukan di Ukom, takut ntar. Oh di Ukom apa di tryout Ukom nih? Kak Ranawi ini juga bilang keluar di Ukom. Di tryout Ukom ya. Jadi TO siap. Kalau kayak gini jadi angin segar nggak sih kalau misalnya di TO keluar? Soal-soal yang di bimbel di TO keluar. Terus ada angin segar nggak sih di Ukom akan keluar? Kita nggak tahu. Kalau misalnya kita tahu, kita bimbel terus aja. Silakan Bu Zia, mungkin boleh dibantu ini pembahasannya karena jawabannya paling banyak adalah eh, rujuk ke RS. Saya bacanya rujak lagi. Aduh. Silakan Bu Zia.
Oke. Jadi di sini adalah tindakan yang paling tepat pada kasus, ya, tindakan yang paling tepat pada. Pertanyaannya di sini tindakan apa yang paling tepat? Maka kita lihat di sini ada persalinan kala 3. Langsung aja kita lihat, oh ternyata plasentanya belum lahir, sudah diberikan oksitosin yang kedua. Ya. Kemudian uterus strabadiskoid tidak ada pengeluaran darah. Maka di sini jawaban yang paling tepat kira-kira yang mana nih? Ya ini kadang juga ini membingungkan ya, kadang membingungkan. Pertama adalah ya kan plasenta secara Prasad Brand-Andrew. Ya, ini juga adalah salah satu cara untuk melepaskan plasenta. Ya, kemudian atau disebut juga dengan traksi ya, traksi plasenta. Kemudian ada peregangan tali pusat terkendali. Ya, kalau ini memang manajemen aktif tadi. Kolaborasi interprofesional. Ya, interprofesional berarti bisa dengan bidan, dengan SPOG, ya bidan dengan profesi yang lain. Ini sesuai dengan kasus interprofesional. Apakah manual plasenta atau rujuk ke rumah sakit? Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, ternyata manual plasenta dulu, baru kemudian nanti kalau misalnya, oh apa namanya, eh, tidak bisa, maka harus dilakukan rujukan ke RS. Ya. Jadi di sini persalinan kala 3, di sini ada oksitosin kedua sudah dilakukan, tetap plasentanya belum lahir. Diskoid itu berarti bukan globular, ya tidak globular. Nah, di sini pada kasus retensio plasenta, maka biasanya dilakukan eh, kasat atau manuver dengan manual plasenta, dengan memasukkan tangan penolong ke dalam kafum uterus. Kalau Brand-Andrew tadi itu kita regangkan ya dengan yang ada di klaim tali pusatnya, baru kemudian satu tangan menahan hembus. Kemudian di situ tadi kan tidak adanya perdarahan pada kasus retensio plasenta. Tidak ada pengeluaran perdarahan tadi, tidak ada pengeluaran perdarahan. Nah, di sini tanda tidak adanya perdarahan pada kasus retensio plasenta. Ini bukan hanya karena kontraksinya yang kurang kuat saja, tapi bisa saja ini karena dia merekat erat ya pada dinding miometrium. Jadi di uterusnya ini merekat erat, bisa karena akreta maupun perkreta. Nah, biasanya kalau tadi ada Prasad Brand-Andrew, nah itu salah satunya biasanya pada plasenta akreta perkreta. Itu tadi perasaannya itu yang biasa dilakukan. Tetapi kalau seperti ini, akreta, perkreta, ini kontraindikasi tindakan. Maka ini untuk yang kasusnya seperti ini, cuma nah tadi di sini yang untuk kasus soal nomor 6, yang paling tepat kita pilih yang manual lah. Jadi ada yang rujuk ke rumah sakit, ada yang lainnya juga ya. Tadi paling banyak memang rujuk ke rumah sakit ya. Nah, ini biasanya yang kadang agak menjadi apa namanya membingungkan ya. Jadi ada di PMB, tapi kenapa di situ juga ada uterus discoid, tidak ada pengeluaran darah. Nah, ini kita harus lebih teliti lagi ya. Oke, itu pembahasan yang nomor 6. Saya kembalikan ke Mas Adil. Baik, Tinggal satu nih. baik Bu. Terima kasih Bu Zia. Soal nomor 6 sudah dibahas. Satu soal terakhir. Apakah pada malam hari ini ada yang betul 7? Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dicatat di kertas kecilnya dan berapa progres peningkatan belajarnya dicatat di kertas kecilnya. Kalau gitu, silakan Bu Zia ditampilkan soal terakhir. Terakhir, oke. Masih semangat ya. Soal terakhir silakan langsung pertinyi ini. Oke, Mas Adi silakan. Siap, silakan 1 menit dimulai dari sekarang.
Silakan jika sudah ketemu jawabannya boleh langsung dijawab di kolom chat. Jawaban diawali A. Semuanya pilih A. Melakukan massage uterus. Ini saya kalau misalnya bisa apa benar berjamaah ini senang ya. Kira-kira benar berjamaah apa enggak nih? Karena ada yang D dan E, Bu. Oh, ada yang di Iya, tapi Oke, ya nggak apa-apa terbanyak deh. A. Ini variasi aja ya, variasi ya. Siap. Barangkali Oke. kena prank kayak tadi. Tadi kan kena Iya, prank iya. tuh. Mm-mm. Kayaknya ini nggak kena prank deh, tapi ya nggak tahu ya. Ah, ah. Kita lihat aja nih jawabannya. Jawabannya apa Gimana? ya? Sudah Kita bisa dibahas, Mas Adil? Atau masih menunggu kita tunggu yang dulu, Bu. menarik? Ini ada yang jawab dalam hati nih, Bu, firasat Oh, saya nih. dalam hati. Ini, Iya. kalau dalam hati gini, ini. Susah nih. Saya ngelihatnya susah jadinya. Kak Novia gimana? Jawab dalam hati nggak nih? Oh, dia lagi ini call friend, tanya temen dulu. Jawabannya kira-kira apa ya? Kata Kak Novia Cut Mutia nih. Iya, iya. Heeh. Diskusi Oke. lewat HP ya. Iya, tanya teman dulu atau tanya family. Silakan Bu ya, kita bahas soal yang terakhir. Oh, ada Kak Leni resen atau mau memberikan alasan atas jawaban? Boleh Kak Leni kalau Oke, mau. silakan, silakan. Iya, iya, boleh. Boleh tuh. Biar kita lebih rame gitu ya. Ya, silakan. Silakan. Nanti mungkin Ibu Oh, nanti setelah siap. soal Oke. terakhir, iya. Oke, siap Kak Leni. Kalau gitu silakan Bu Zia. Kita Oke, baik. Jadi, tindakan apa selanjutnya yang paling tepat pada kasus di atas ya? Jadi di sini tindakan yang paling tepat ini sepertinya karena ini fisiologis ya, sudah biasa dilakukan kalau plasenta sudah lahir ya, sudah anak juga sudah lahir riwayat persalinan normal, kemudian sudah 15 menit. Nah, kita lihat di sini ternyata secara umum, keadaan umum, kemudian tanda-tanda vital, ini semuanya secara normal kalau kita lihat dari kasus pengeluaran darah juga ada, selaput plasenta juga lahir dengan lengkap dengan selaput ketubannya. Jadi selaput ketuban ya, selaputnya itu selaput ketuban yang lahir juga bersama plasenta. Maka yang paling tepat, kalau kita secara normal itu sudah bisa kita lihat nih. A melakukan massase uterus, B mengosongkan kandung kemih. Ya, di sini apakah kita lihat ada ada data mengarah ke situ? Kemudian melakukan stimulasi puting susu, kemudian menilai perdarahan dan robekan. Ini 15 menit yang lalu di puskesmas. Ini sudah selesai semua ya, berarti plasentanya juga sudah lahir nih. Kemudian memeriksa kelengkapan plasenta, jadi sudah lengkap ya. Selanjutnya, maka yang paling tepat kira-kira yang mana? Ternyata jawaban yang paling tepat itu adalah melakukan massase uterus. Ya. Kalau kita merujuk ke manajemen aktif skala 3 di dalam asuhan persalinan normal, ya, setelah dilakukan apa sudah lahir plasentanya, kemudian plasenta besar selaput ketubannya ini sudah lahir, maka dilakukan massase juga sambil nanti kita menilai adanya robekan, kemudian di perdarahan misalnya ada perdarahan di mana ya kita periksa itu. Maka di sini yang paling tepat itu adalah melakukan massase uterus. Ya, karena kalau dengan massase ini nanti setelah itu rahim bisa berkontraksi, maka sinus yang terbuka ya, di uterus tadi bisa segera bisa mengecil ya, akhirnya menutup yang tadinya terbuka karena adanya penempelan plastik. Ya, begitu. Itu untuk soal yang terakhir ya, mengenai persalinan baik secara normal ataupun secara misalnya ada kasus ya, ada kasus tadi ada beberapa prasat bukan hanya prasat untuk
kelahiran plasenta saja, tapi beberapa perasaan khusus untuk pertolongan persalinan itu juga harus dikuasai atau dipelajari. Oke, itu silakan saya kembalikan ke Mas Adil. Baik, terima kasih Bu Zia. Alhamdulillah 1 sampai 7 soal sudah kelar kita bahas. Silakan ketik di kolom chat supaya dosen pemateri tahu bahwa teman-teman betulnya berapa sih. Silakan diketik dulu berapa betulnya. Dan bagi teman-teman yang ternyata ada kegiatan setelah ini, mau langsung keluar dari Zoom juga boleh, tapi absen dulu ya. Absennya akan saya kirim ke dalam kolom chat. Bagi yang mau bertanya, silakan raise hand dulu, setelah itu baru dipersilahkan. Ini udah ada Kak Leni yang sudah raise hand dari tadi, dan sambil saya lihat ada 6, 6, 4, 4. Rata-rata betulnya 6, luar biasa. Kalau Kak Leni, silakan Kak Leni, ada pertanyaan apa Kak? Assalamualaikum Bu Jia, Kak Adi. Siap, Waalaikumsalam. Salam, Bu Leni. Selamat malam. Kayaknya ceria sekali nih ya. Ini lagi Habis di habis mana nih? TO Di dia, Bu. praktek atau TO-nya sudah keluar hasilnya, makin ceria. Oh, iya, baru tadi Bu selesai. Baru Nenek selesai. saya Oke. nenek saya juga dari Gresik Ibu, jadi sapa sama Bu Oh, Jia. iya. Loh, Bu Leni tapi kok bahasanya kayak nggak orang Gresik ya? Campuran Ibu, Bapak Namun. Oh, gitu. Ya, ya. Oke, oke. Wah, sama-sama orang Gresik nih. Sama Iya Bu. saya juga Bu, Gresik, cuman 2 jam lagi ke Gersiknya. Uh, oke, oke, oke. Silakan Bu Ya Leni Allah, ya, ya, pertanyaannya. ya, ya. Oke, Mohon oke. izin soal yang nomor 6 tadi saya kurang serak ya, yang terkait manual plasenta ya Bu. Iya, iya, Asumsi saya betul. berarti belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Yang khawatirnya plasenta itu adalah plasenta akreta atau prekreta. Yang apabila kita lakukan manual plasenta itu berisiko mengancam jiwa pasien kalau Ibu ya. lebih dalam lagi. Itu sih Bu, makanya saya tidak menjawab manual plasenta, saya menjawab segera dirujuk karena asumsi saya tidak ada perdahan sehingga itu tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta dan khawatirnya itu perlekatannya terlalu dalam sampai otot rahim. Demikian Bu Zia. Oke, terima kasih. Ya, tadi memang ya kalau soal nomor 6 ini memang sebuah sebuah dilema yang mau yang mana antara manual plasenta ataukah yang merujuk ke rumah sakit ya. Ini di sini saya tidak ada ini ya, tidak ada berapa lamanya ya. Karena kita tidak bisa menentukan misalnya oh setelah oksitosin kedua ini sudah berapa lama setelah itu. Nah, itu baru kita bisa mengarah ke situ. Ya, kalau misalnya oh setelah oksitosin kedua ini ditunggu berapa lama, ada waktunya, rentang waktunya. Nah, ini baru kita ada indikasi untuk melakukan rujukan ke rumah sakit. Akan lebih lengkap lagi untuk apa ini namanya kata kuncinya, keywordnya ya. Makanya tadi memang banyak mesti kalau saya sudah mengira nanti ini kalau nggak melakukan rujukan pasti kalau nggak manual placenta mesti melakukan rujukan ke rumah sakit. Ya, jadi nanti kalau misalnya di ketemu soalnya oh ada oksitosin kedua, kemudian setelah itu sudah dalam waktu berapa menit. Ya, ini tidak ada namanya misalnya tidak ada tanda-tanda. Nah, setelah oksitosin kedua oh berapa menit nggak ada tanda-tanda. Ini biasanya nanti soalnya akan mengarah ke rujukan ke rumah sakit. Ya. Kalau masih seperti ini, oh kok nggak ada rentang waktunya, ya. Akhirnya di sini yang paling tepat adalah merujuk ke manual placenta. Karena tadi bisa karena kontraksinya, bisa karena uh, menempelnya. Tetapi di sini yang satu lagi, selain di sini, uterusnya itu teraba diskoid. Ya. Makanya tadi kan bisa karena kontraksinya tidak adekuat. Nah, terus strabadiskoid bisa kita jadikan sebagai kata kunci. Ya, tadi kan kenapa kok nggak lahir plasentanya bisa karena kereta per kereta ataupun karena adanya kontraksi yang tidak adekuat. Nah, di sini sudah ada kata kunci
uterus strabadiskoid, ya berarti dia lembek, nggak globular, ya. Makanya di sini kita menjawab yang paling tepat adalah manual plasenta. Kata kuncinya ada uterus diskoid, ada pemberian oksitosin tanpa ada waktu, selang waktunya berapa, tidak ada. Oke, begitu Bu Leni ya. Tadi sangat sangat apa namanya bisa membaca apa kasus-kasus ya, bisa lebih lebih apa namanya lebih menganalisis ya. Bagus Bu Leni. Jadi kalau begini bisa tahu oh ini dari mana kita jawab rujuk GS, bagaimana kok dijawab manual plasenta. Ya, tadi kita ada dua penyebab, sedangkan di soal ada uterus straba diskoid ya, diskoid bukan diskoan ya. Kalau Mas Adu ini kayaknya mengarah ke diskoan nanti. Diskonan Bu, kalau saya Bu, diskonan. Oh, diskonan itu mesti udah ke situ lagi. Baik Bu Leni, terima kasih ya Bu Leni. Semangat. Satu Mbak lagi Sadi, boleh. Maaf Bu Bu, Sia boleh, minta boleh. tanya maaf. Bu. Ya, Dari Baik, boleh Bu sebentar, sebentar ya. Saya Kayati. sebentar. sambil Sebentar silakan ya. Ini saya kok sambil saya kok centang ragu ya. Sebentar dulu, jangan rebutan bunda-bunda. Sebentar dulu, sebentar. Kan sambil sambil di ini ya, saya mau tes Yang laptop nomor dulu biar 6 gampang. memang itu Baik, sebentar. Ini Kak siapa kontraindikasi. ya? Ada Kak Siti Amina, ada Kak Iya. Yati. Ini satu-satu dulu, jangan langsung ngomong. Jangan langsung ngomong, soalnya bertabrak, jadi bingung nanti. Saya tunjuk ya, Kak Yati dulu. Sambil Buzianya ada nggak di Zoom nih? Sebentar ya. Soalnya nih keluar sepertinya. Izin, izin lab, baik. Sebentar ya Kak Kayati ya. Ini soalnya Bu Iya. Zianya tidak ada di Zoom. Jadi kalau Kayati menyampaikan percuma, Bu Zianya nggak ada. Sebentar Kayati ditunggu. Apakah kita boleh manual kalau tidak ada tanda-tanda pelepasan Bu? Oke, nanti Kak Rana Wilis ya. Bu. Bentar, Bu Zianya belum masuk kembali. Sambil menunggu Bu Zia buat bunda-bunda yang mau upgrade kelasnya silakan di-upgrade. Mumpung cuma bayar sekian aja. Jangan sampai nanti dapat yang lebih tinggi. Toh kita udah belajar bareng-bareng kan, udah tahu proses belajarnya seperti apa kan. Wah, mohon maaf, saya ini Terlempar ya Bu Zia? bukan terlempar, Tapi, laptopnya mati. oh gitu, siap-siap. Kalau gitu saya yang Ambil share screen Bu. charger ternyata hilang ya. Sambil ini silakan dilanjutkan dulu, saya sambil buka lewat laptop lagi. Oh gitu, siap. Berarti ini sambil bertanya bisa Bu? Bisa, bisa silakan. Silakan Saya Kak sambil ya Kak Kayati silakan Kak Kayati. Iya, terima kasih. Mohon maaf Bu Sia mau konfirmasi yang Ya, nomor 6. Mohon maaf Bu Sia, yang nomor 6 tadi. Kalau di tempat kami satu betul-betul itu sudah langkah oksitosin kedua dan tidak ada kontraksi dan tidak ada darah yang keluar, itu harus indikasi untuk merujuk. Nah, itu apalagi ini soalnya di PMB. Banyak ibu-ibu yang sudah ini tadi apa menggarisbawahi untuk yang nomor 6 tadi, Bu. Mohon maaf, Bu, ini kita diskusi. Baik Bu Zia, ini udah saya bantu share screen-nya Bu Zia. ya oke, saya bisa mendengarkan dari sini. Siap. Saya sambil di HP. Oke, ya terima kasih Bu. Siapa tadi? Bu Kayati, Bu Kayati, Kayati. Kayati. Oke, iya. Tadi sudah saya sampaikan juga ya di Bu Laini tadi ya. Memang ini menjadi Iya, salah satu dilema dalam menjawab soal soal Ukomnas ya tadi terkait kasus retensio plasenta, kemudian penyebabnya yang tidak diketahui, tapi memang di situ tadi ya karena memang adanya uterus yang kontraksi uterus yang tidak adekuat itu tadi. Sehingga jadi memang di soal itu kita lebih mengarahnya ke mana sih yang sekiranya yang tepat ya. Sekiranya yang tepat itu kalau misalnya
keadaan seperti itu harus diapakan, ya harus diapakan. Maka yang paling tepat tadi adalah melakukan manual plasenta. Kalau kita sesuai dengan kasusnya, ya. Jadi kalau rujukan KRS memang tadi kalau misalnya ada rentang waktunya tadi saya kembalikan lagi ya. Jadi sesuai dengan kasus soalnya, kalau kita biasanya lebih mendetailkan lagi kata kuncinya, maka kita bisa mengarah ke rujukan KRS. Ya, apalagi tadi secara kata kunci ya, secara kata kunci kembali lagi saya ulang, ya tadi ada uterus diskoid. Tetapi bisa saja kenapa kok di situ uterus diskoidnya itu dimunculkan ya, uterus diskoidnya kenapa dimunculkan di situ? Kenapa tidak ada secara waktunya berapa? Lah makanya ada melakukan proses manual plasenta terlebih dahulu. Jadi ada kata-kata kunci yang seharusnya memang muncul lebih spesifik saat kita melakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, itu biasanya soal-soal kasus dengan kata kunci yang masih kurang, atau mungkin mengarahnya itu kebimbangan, ini RS dulu, manual plasenta yang paling tepat. Jadi ada kata kunci yang memang harus dimunculkan yang bisa mengarahkan langsung ke rumah sakit. Itu yang seperti apa itu harusnya muncul. Sedangkan tadi secara kasus itu memang ada oksitosin kedua, ya. Tetapi sekali lagi ada uterus diskoid, ya. Kemudian tadi bukan ada dua kemungkinan. Kalau tidak kontraksinya yang memang kurang adekuat, ada plasenta. Jadi antara dua itu. Ya, antara dua itu. Jadi kalau misalnya memang karena benar-benar ada yang mengarah ke perekatan plasenta, akreta perkreta, maka memang kita harus melakukan jawaban yang paling tepat ke arah rujukan ke rumah sakit. Ya, nggak apa-apa untuk diskusi. Okay? Jadi kita secara kata kunci itu memang kita harus yang lebih spesifik lagi itu pada intinya. Ya, Bu siapa tadi Bu? Bu Kayati. Kayati. Saya Kalau mau- gitu ditinjau ulang kembali Bu itu yang soalnya. Ini karena merupakan kontraindikasi, sudah di warning juga dari SPOG kalau kita sudah menemui plasenta yang tidak lepas, sudah suntikan oksitosin kedua dan ini tidak ada darah yang keluar, itu warning harus rujuk karena kita takutnya adalah plasenta akreta gitu. Kalau kita apalagi ini kita di puskesmas ya. Di puskesmas udah itu pasang infus langsung kita rujuk, sudah di warning oleh SPOG juga. Tidak diperbolehkan untuk manual plasenta, itu dari warning SPOG dan secara teori juga seperti itu, kemungkinan perlekatannya yang lebih dalam. Gitu Bu, terima kasih atas diskusinya. Baik, terima kasih Bu Kayati. Oke, Bu Kayati dan Bu Leni. Baik, nanti untuk peninjauan atau review ulang ya untuk soalnya ya bagi kami-kami tim pembuat soal. Baik, terima kasih Bu Kayati dan Bu Leni. Sami-sami Bu. Baik, Baik. sama-sama. Siap, mohon maaf dan terima kasih teman-teman semua atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin pasti ada yang mau bertanya lagi, namun mohon maaf karena waktunya juga udah minus 15 menit. Jadi ini harus kita akhiri kelasnya supaya kita teratur belajarnya dan istirahat juga teratur. Kalau gitu terima kasih sekali lagi Kak Kayati, Kak Leni sudah kritis dalam membahas soal pada malam hari Betul ini. sekali. Baik, Ya. kalau gitu Bu Zia silakan untuk memberikan closing statement untuk menutup pertemuan kelas kita pada malam hari ini, Bu. Oke, langsung aja ya closing statement-nya itu ada di slide. Siap, slide terakhir ya. File. Oke, silakan. Nah, silahkan ini ya. Semuanya bisa muncul dari sini ya. Saya punya pantun lagi, satu kali pantun lagi. Ada orang sukses jadi pengusaha, pernah lomba juara tingkat kabupaten.
Ikut bimbel Voko bagian dari usaha. Bekal hadapi Ukomnas 100% kompeten. Amin. Semua Bu Neni, Amin. Kayati, Bu Sri Supeni, dan lain sebagainya. Dan lain-lain saya nggak hafal satu-satu ya. Siap. Yang aktif mungkin yang lebih hafal ya. Oke, Baik, terima kasih. kasih Bu Zia. Selamat Adio dulu. istirahat. Foto dulu Kak Adi. Foto dulu boleh. Besok kan kelas terakhirnya. Emang kalian ini nggak lanjut kelas? Sedih banget deh kalian ini nggak lanjut. Lagi koordinasi barunya biar ya kompakan lagi. Biar dapat Siap, diskon. siap. Baik Bu Zia, ini teman-teman minta foto boleh Bu Zia ya? Boleh ini Boleh. saya Oke, siap. Silakan dinyalakan kameranya yang lain. Yang belum dandan nggak perlu dandan, soalnya nunggunya bisa setengah jam nunggunya kalau kayak gitu. Ada Kak Ria Apriana, Kak Riani, ada Bu Zia, dari tadi ya Bu Zia mah ya, Kak Elsa, on. Kak Ratna Itu Wilis, Kak Leni, karena siap. Kak Lilis Jombang, nah nih satu Jawa Timur, Kak Lilis Jombang, Kak Sri Dekat Supeni. dari itu kan. Iya deket dari Tuban 1,5 jam nyampe, naik bis atau naik Lagi. beca juga ada. Yang becek mah beberapa jam. Kasihan tukang becanya dengkulnya copot ya. Jangan. Naik bis aja mendingan, beda cuman berapa ribu. Oke, kalau gitu saya foto ya. 3. Oh, saya matikan rekaman dulu biar nggak kelamaan.